Bismillah. Qala al-muallif Maulana Syekh Al-Imam Abu Abdurrahman Abdullah bin Muhammad ibn Yusuf Al-Harari rahimahullah ta'ala wa afadu alaina min nafahatihi wa asrarihi. Amin. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu anna aqsam al-mawjudi, sesungguhnya bagian-bagian perkara mawjud salasatun, itu tiga. Al-awwalu, bermula pertama, azaliyun abadiyun. Azaliyun tanpa permulaan, abadiyun tanpa penghabisan. Wahuwa, dan dia azaliyun abadiyun, Allahu, itu Allah Ta'ala, faqat, saja. Ay, artinya la bidayata, tidak ada permulaan, wala nihayata, dan tidak ada penghabisan, liwujudihi, bagi wujudnya. Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa permulaan dan tanpa penghabisan, sehingga Allah tidak terikat oleh waktu dan zaman. Wa hukmu man yaqul, dan bermula hukum man, seorang yaqul, yang berkata, inna hunaka, sesungguhnya di sana, syai'an, sesuatu, azaliyan, yang azali, yang tiada bermula, siwallahi, selain Allah, at-takfiru, itu dikafirkan, qat'an, secara pasti. Orang yang menetapkan ada sesuatu yang azali, yang tiada bermula kepada selain Allah, maka orang ini dihukumi kafir, walaupun mengaku dia muslim, merusak akidahnya. Nah, jadi yang azali itu hanya Allah, yang tidak bermula itu hanya Allah. Segala sesuatu selain Allah, apapun dia, memiliki permulaan. Ada dari semula tidak ada. Ada karena diadakan oleh Allah. Walidzalika, dan karena itu, kafarat, telah kafir, al-falasifatu, oleh golongan filosof, kaum filsafat, bi'tiqadihim as-safihi, dengan keyakinan mereka as-safihi, yang bodoh, annal alama, bahwa alam, qadimun, itu qadim, azaliyun, azali, tanpa permulaan, kata mereka. Annal azaliyata, karena sesungguhnya keazalian, la tasihhu, tidak sah, illa lillah, artinya tidak dibenarkan, illa lillahi, kecuali bagi Allah Ta'ala, faqat, saja. Nah, karena itu ini penting untuk dipahami. Zaman itu adalah ciptaan Allah, waktu ciptaan Allah. Maka tidak boleh dikatakan bagi Allah zaman azali. Ungkapan yang salah ya. Ada sebagian orang mengatakan pada zaman azali. Nah, ini tidak benar. Penyebutan zaman adalah tertentu bagi sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Adapun keazalian adalah sifat bagi Allah, artinya tanpa permulaan, tanpa penghabisan. Tidak boleh dikatakan waktu azali atau zaman azali, itu tidak benar. Kalian hati-hati ketika menerjemahkan atau ketika menjelaskan tentang bahwa Allah bersifat qidam, tanpa permulaan,
tidak boleh dikatakan Allah ada di zaman azali, ungkapan rusak. Jangan disebut zaman oleh Allah. Allah tidak terikat oleh waktu dan zaman. Zaman atau waktu adalah ciptaan Allah. Nah, jadi bagian pertama ini tadi di awal disebutkan bahwa al-mawjud, perkara yang ada itu terbagi kepada 3 bagian. Pertama, azaliyun, abadiyun. Azali tanpa permulaan dan tanpa penghabisan. Sifat ini hanya bagi Allah, tidak boleh disandarkan kepada siapapun selain Allah. Maka siapa orang mengatakan ada sesuatu yang tidak bermula selain Allah, ini orang dihukumi kafir. Karena itu orang-orang filsafat, baik mereka dari golongan filosof klasik, al-falasifah al-mutaqaddimun, seperti Aristoteles, Socrates, Plato, atau kelompok filosof yang datang belakangan disebut filosof kontemporer, datang belakangan, al-falasifah al-mutaakhirun, yang beberapa di antara mereka mengaku beragama Islam, tapi mereka mengatakan alam ini qadim. Maka ini orang juga dihukumi kafir dengan kesepakatan para ulama, dengan konsensus ijma' para ulama kita. Mereka, salah satu dari mereka yang datang belakangan, yang mengatakan alam ini qadim. Kata orang ini qadim dari segi jenisnya, baharu dari segi materinya. Materinya itu fisik-fisiknya atau benda-bendanya. Jenisnya itu jenis dari materi tersebut. Apabila manusia, maka jenisnya adalah kemanusiaannya. Nah, orang ini mengatakan alam ini dari segi materinya baharu, tapi dari segi jenisnya qadim, tiada bermula. Ini diambil atau diyakini oleh sebagian orang-orang yang datang belakangan dari mereka yang disebut filosof kontemporer. Salah satunya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah, imamnya orang-orang Wahabi. Ibnu Taimiyah mengatakan alam ini qadim, tiada bermula dari segi jenisnya. Dia mengatakan jenis alam ini azaliyun ma'allah, tanpa permulaan bersama Allah, kata dia. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Termasuk pada kelompok yang berpaham seperti ini adalah orang yang bernama Ibnu Sina, termasuk di dalamnya Al-Farabi, dan beberapa orang-orang yang datang belakangan yang mereka mengaku dirinya muslim. Na'udzubillah. Para ulama kita sepakat, ijma', siapa orang berkeyakinan alam ini qadim, tiada bermula, baik mengatakan qadim dengan jenis dan materinya, atau mengatakan qadim dari segi jenisnya saja, ini orang sama hukumnya dihukumi kafir. Ibnu Taimiyah meyakini alam ini dari segi jenis yang qadim. Karena itu dia diperangi oleh para ulama kita, para ulama ahli sunnati wal jamaah, yang bahkan
yang hidup sezaman dengan Ibnu Taimiyah sendiri. Banyak yang memerangi Ibnu Taimiyah. Salah satunya Al-Imam Al-Mujtahid Al-Imam Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi As-Subki, Imam Taqiyuddin As-Subki. Dan Ibnu Taimiyah menyatakan itu sampai sekarang tertulis dalam karya-karyanya. Mengatakan alam ini, kata Ibnu Taimiyah, qadim dan sejenisnya, dia sebutkan di antaranya dalam karyanya berjudul Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah. Juga dalam karyanya berjudul Muwafaqat Sharihil Ma'qul li Sahihil Manqul. Juga dalam karya-karya dia lainnya. Nah, ini keyakinan rusak. Na'udzubillah. Keyakinan yang benar dan wajib kita yakini bahwa yang qadim, yang tiada bermula atau yang azali hanya Allah. Qadim dan azali maknanya sama, tanpa permulaan. Allah qadim, la bidayata liwujudihi, tidak ada permulaan bagi wujudnya. Segala sesuatu selain Allah baharu memiliki permulaan. Memiliki permulaan, dari semula tidak ada, kemudian ada. Baharu namanya. Segala sesuatu selain Allah adalah ciptaan Allah. Diciptakan oleh Allah, artinya diadakan olehnya. Dari tidak ada menjadi ada. Fahuwal khaliqu wa ma siwahu makhluk. Allah adalah al-khaliq, maha pencipta, mengadakan segala sesuatu dari tidak ada. Karena itu maka segala apapun selain Allah adalah makhluk Allah, ciptaan Allah, diadakan olehnya. Semua itu baharu. Kembali lagi. Nah, ini perkara mawujud ada 3. Satu ini azaliyun abadiyun, yang itu adalah khusus bagi Allah. Sifat ini hanya bagi Allah. Lanjut. Wasani, dan bermula kedua, abadiyun, itu abadi, tiada penghabisan. La azaliyun, tidak azali, tanpa penghabisan, tetapi memiliki permulaan. Perkara yang tanpa penghabisan, tetapi ini perkara memiliki permulaan. Ai anna lahu bidayatan, artinya bahwa baginya ini perkara bidayatan, permulaan, wala nihayata lahu, dan tidak ada penghabisan baginya. Wa huwal jannatu wan naru, wa huwa, dan dia perkara abadiyun la azaliyun, al jannatu itu surga, wan naru dan neraka. Fahuma, maka keduanya, al jannah wan nar, makhluqatani, itu makhluk keduanya. Apa artinya makhluk? Ai lahuma bidayatun, artinya bagi keduanya permulaan. Illa annahu la nihayata lahuma, hanya saja bahwa dia tidak ada penghabisan bagi keduanya. Memiliki permulaan surga dan neraka ini karena diciptakan oleh Allah, tetapi tanpa penghabisan. Ai, artinya abadiyatani, abadi keduanya. Fala yatra'u alaihima, maka tidak datang alaihima, atas keduanya, surga dan neraka, kharabun, oleh kepunahan, aw fana'un, atau kehancuran, limasyiatillahi, karena kehendak Allah,
baqa'ahuma, akan kekal keduanya, akan kekekalan keduanya. Jadi keduanya kekal karena dikekalkan oleh Allah. Amma min haitsu dzatuhuma, adapun dari segi zat keduanya, zat keduanya surga neraka, fayajuzu alaihima, maka boleh atas keduanya al-jannah wan nar, al-fana'u, oleh kepunahan aklan, secara akal. Yang dimaksud surga dan neraka keduanya memiliki permulaan, keduanya kekal tanpa penghabisan karena dikekalkan oleh Allah. Secara akal, umpama keduanya punah dapat diterima secara akal. Mengapa? Karena keduanya memiliki permulaan, dan setiap sesuatu yang memiliki permulaan dapat diterima secara akal apabila sesuatu tersebut dapat punah. Tetapi karena keduanya surga dan neraka dikekalkan oleh Allah, maka keduanya tidak punah. Nah, jadi secara akal dapat diterima, aklan, secara akal. Tetapi secara syara' ditetapkan bahwa keduanya oleh Allah dikekalkan sehingga keduanya tidak punah. Dapat dipahami? Nah, sehingga dari sini nyata, jelas perbedaan antara kekalnya Allah dengan kekalnya surga dan neraka. Kekalnya Allah tidak ada yang menetapkan sifat kekal tersebut baginya. Allah dengan zatnya tanpa permulaan dan tanpa penghabisan. Sementara surga dan neraka kekal keduanya karena dikekalkan oleh Allah. Dapat dipahami nih? Ini penting untuk dipahami, karena ada sebagian orang berkeyakinan rusak mengatakan surga atau neraka atau menurut mereka kehidupan akhirat akan punah habis. Dengan alasan, kata mereka, kalau kekal keduanya maka berarti menyerupai Allah. Berarti apa? Sama dengan kekalnya Allah, kata mereka. Nah, ini pemahaman rusak. Jelas beda sifat kekalnya Allah, baqa'nya Allah dengan baqa'nya surga dan neraka. Apa perbedaannya? Bahwa baqa'nya Allah disebut baqa'un dzatiyyun, la syai'a aujaba lahu dzalika. Kekalnya Allah dengan zatnya, bahwa sifat kekal tersebut tidak ada yang menetapkan baginya. Allah dengan zatnya maha kekal tanpa penghabisan. Nah, sementara surga dan neraka keduanya kekal karena dikekalkan oleh Allah. Paham ini? Nah, karena itu maka surga dan neraka disebutnya dengan abadiyun la azaliyun. Abadi tanpa penghabisan, tapi dia tanpa permulaan. Maaf, surga itu tanpa penghabisan tetapi dia memiliki permulaan. Bukan tanpa permulaan, memiliki permulaan. Paham tidak? Orang yang berkeyakinan bahwa kehidupan akhirat akan punah, maka orang ini dihukumi kafir. Catatan penting ini. Walaupun orang ini mengaku dirinya muslim, walaupun dia bersyahadat, walaupun sholat, puasa, zakat, haji, kalau keyakinannya bahwa kehidupan akhirat akan punah, habis, ini orang dihukumi kafir. Mengapa? Karena kekalnya surga dan neraka telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dalam banyak ayat Al-Quran Allah menyebutkan bahwa keduanya kekal.
itu berulang puluhan kali, lebih dari 50 ayat dalam Al-Quran menegaskan bahwa surga dan neraka kekal tanpa penghabisan. Nah, dapat dipahami? Nah, jadi apabila ada orang berkeyakinan surga dan neraka akan punah, dan orang rusak akidahnya, rusak keyakinannya, atau mengatakan salah satu dari keduanya ini, surga atau neraka, dia katakan akan punah, ini orang juga rusak akidahnya, bukan orang muslim. Nah, di antara orang yang merusak keyakinannya mengatakan neraka akan punah adalah lagi-lagi Ibnu Taimiyah, imamnya orang-orang Wahabi yang sekarang mengaku dirinya mereka, kata mereka Salafi. Nanti kan tidak boleh menyebut mereka Salafi. Mereka bukan salaf dan mereka bukan pengikut ulama salaf, tapi mereka perusak ajaran para ulama salaf. Mereka sekarang membungkus dirinya berkamuflase dengan nama Salafi. Mereka sebenarnya Wahabi. Mereka berkeyakinan persis seperti gurunya ini atau imamnya ini. Siapa? Ibnu Taimiyah. Ada banyak sekali kesesatan Ibnu Taimiyah ini. Di antaranya tadi mengatakan, kata dia bahwa jenis alam ini tanpa permulaan. Termasuk yang kedua ini, mengatakan neraka akan punah. Nauzubillah. Ibnu Taimiyah menuliskan keyakinan rusak ini dalam banyak karyanya. Di antaranya dalam karyanya berjudul Muwafaqat Syarihil Manqul li Sahihil Manqul. Nauzubillah. Hati-hati. Dan keyakinan rusak ini diusung oleh orang-orang Wahabi sekarang. Walaupun orang Wahabi sebagian dari mereka tidak mau mengakui ini dan tidak menyebarkan keyakinan rusak mereka ini, tapi semuanya ini keyakinan mereka. Karena mereka tahu ini keyakinan yang tidak diterima oleh umat Islam, tapi mereka meyakini dan mereka menyebarkan walaupun diam-diam. Bahkan ada salah seorang pemimpin mereka, orang Wahabi, menulis buku, kemudian dia beri judulnya dalam bahasa Arab, dari Saudi atau dari Timur Tengah. Dia menulis judulnya mengatakan Al-Qaulul Mukhtar bi Fana'in Nar. Pendapat yang terpilih menurutnya, pendapat yang benar bahwa neraka itu akan punah. Nauzubillah, judulnya aja udah rusak. Penting ini untuk dipahami ini, Masya Allah, karena kerusakan akidah dalam masalah usuliyat semacam ini itu akibatnya sangat fatal. Orang jadi keluar dari Islam kalau dia rusak dalam masalah pokok keyakinan, sehingga tidak lagi bermanfaat baginya syahadatnya, sholatnya, puasanya, zakatnya. Nah, ini menyangkut masalah pokok ke dalam masalah akidah. Lanjut. Wassalisu, dan ketiga, la azaliyun wa la abadiyun, yaitu perkara la azaliyun, tidak azali, wala abadiyun, dan tidak abadi. Ay, artinya anna lahu bidayatan, bahwa baginya permulaan, walahu, dan baginya nihayatan, penghabisan. Memiliki permulaan dan memiliki penghabisan. Wa huwa, dan dia perkara yang la azaliyun wala abadiyun, kullu ma fi hadhihi dunya, itu segala sesuatu di dalam ini dunia, di ini dunia, apapun
di dunia ini. Minas samawati, dari langit-langit as-sab'i yang 7, wal ardi, dan bumi. Fala budda, maka mestilah, min fanaihima, dari kehancuran keduanya, langit dan bumi dan apa yang pada keduanya. Wa fanaima fihima, dan kemunahan apa yang di dalam keduanya. Min insin, dari manusia, wa jinnin, dan malaikat, dan jin, wa malaikatin, dan malaikat. Nah, ini yang ketiga. La azaliyun wa la abadiyun. Nah, jadi paham ini taqsimul mawjudat. Ulang lagi. Yang pertama apa? Pembagian perkara yang mawjud, perkara yang ada. Yang pertama apa? Azaliyun, abadiyun, tanpa permulaan, tanpa penghabisan, yaitu Allah dengan segala sifat-sifatnya, dengan seluruh sifat-sifatnya. Yang kedua apa? Abadiyun, la azaliyun. Abadi, tanpa penghabisan, tetapi dia memiliki permulaan, yaitu surga dan neraka. Di antaranya surga dan neraka. Juga ada beberapa ciptaan Allah lainnya disebutkan oleh para ulama selain keduanya. Di antaranya ini surga dan neraka. Disebutnya apa? Abadiyun, la azaliyun. Abadi, tanpa penghabisan, tetapi memiliki permulaan. Yang ketiga apa? La azaliyun wa la abadiyun. Tidak azali dan tidak abadi. Artinya ini perkara memiliki permulaan dan memiliki penghabisan, yaitu alam ini, segala sesuatu selain Allah, daripada bumi dengan segala isinya, langit dan segala isinya. Dapat dipahami ini? Nah, jadi catatan pentingnya yang wajib kita yakini bahwa Allah, hanya Allah yang apa? Azaliyun, abadiyun, tanpa permulaan dan tanpa penghabisan. Segala sesuatu selain Allah diciptakan oleh Allah. Surga dan neraka walaupun tanpa penghabisan, tetapi dia memiliki permulaan, diciptakan oleh Allah. Walaupun dia apa? Tanpa penghabisan, abadi, tanpa penghabisan. Bukan berarti serupa dengan abadi sifatnya Allah. Tidak, berbeda. Karena surga dan neraka ini makhluk, walaupun abadi tanpa penghabisan, kekekalannya itu karena dikekalkan oleh Allah. Adapun kekalnya Allah, tidak ada yang menetapkan sifat kekal tersebut baginya. Nah, paham ini? Ini aqsamul mawjudat. Aqsamu al-mawjudat, pembagian perkara-perkara yang mawjud kepada 3 bagian ini, supaya tertib nanti cara berpikir, supaya tertib, sehingga nanti jangan sampai menetapkan sesuatu yang kekal kepada sesuatu yang tanpa bermula kepada selain Allah. Nauzubillah, seperti tadi keyakinan orang-orang filsafat, baik filosof al-mutaqaddimun, filosof klasik, atau mereka yang datang belakangan, al-mutaakhirun atau kontemporer. Nah, ini penting karena ini menyangkut pokok akidah, telah dijelaskan oleh para ulama kita. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin, sallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa